Ya, selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Saya Dwi Anggia kembali hadir ke hadapan Anda di Dua Sisi malam hari ini. Pemirsa, tentunya Anda mengikuti dari hari ke hari, setiap minggunya ada saja informasi terbaru dan perkembangan dari kasus Vina dan juga Eki, dua remaja asal Cirebon yang meninggal di tahun 2016 lalu dengan dugaan pembunuhan. Nah, yang terbaru adalah ada 4 saksi yang menarik BAP-nya, menarik keterangannya yang disampaikan pada tahun 2016 silam. Informasinya mereka mengaku terpaksa membuat keterangan pada tahun 2016 tersebut karena ditekan oleh penyidik, oleh oknum aparat ketika itu. Benarkah demikian? Dan mengapa kemudian setelah 8 tahun keempat-empatnya baru sekarang menarik keterangannya, mencabut BAP-nya? Akhirnya pertanyaan pun muncul di publik, benarkah ada kemungkinan salah penanganan atau prosedur penegakan hukum yang tidak sesuai di awal kasus ini muncul? Ini yang coba kami gali di Dua Sisi malam hari ini dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir bersama saya. Oke. Saya perkenalkan dari sebelah kanan saya terlebih dahulu, di ujung sana ada Bang Ruli Panggabean, pengacara dari saksi yang mencabut BAP-nya. Selamat malam. Bang Ruli. Ada Bang Jutek Bongso yang juga pengacara dari saksi. Selamat malam. Selamat malam, Bang. Ya. Ada Bapak Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri. Selamat malam. Pak Ari. Bang Fredrik Yunadi, praktisi hukum. Selamat malam. Selamat malam, Bang Fredrik. Ya, dan juga bergabung bersama saya malam hari ini 2 di antara 4 orang yang mencabut keterangannya di BAP 2016 lalu. Ada Mas Pramudia Wibawa Jati. Selamat malam, Mas Pram. Malam. Ya. Kemudian ada Mas Teguh. Selamat malam, Mas Teguh. Malam. Ya. Sebelum ke bapak-bapak yang di sini, saya ingin ke Mas Teguh dan juga Mas Pram ya. Saya ke Mas Teguh terlebih dahulu. Mas Teguh, malam ini Anda hadir langsung dari Cirebon. Ya. Ya. Bisa diceritakan nggak? Saya mau langsung saja ke malam kejadian 8 tahun lalu. Anda masih ingat kira-kira peristiwa 8 tahun lalu? Insya Allah. Kalau saya ditanya 8 tahun lalu, saya agak bingung juga, nggak ingat tuh ya. Tapi Anda masih ingat? Masih ingat ya? Masih. Di malam minggu peristiwa pembunuhan Vina dan Eki, Anda ada di mana, Mas Pram? Waktu itu Teguh ada di warung Bu Nining. Warung Bu Nining? Iya. Itu bersama Mas Pram juga? Iya. Iya, bersama Mas Pram juga? Di warung Bu Nining? Iya. Terus sama siapa lagi? Sama Eka, Eko, Hadi, Jaya, Supri, Teguh, Empam, Udin, Okta, Kapi. Di antara itu semua, teman Anda 5 di antaranya yang sudah dipenjara saat ini? Terpidana? Iya. Betul? Betul. Oke. Anda mengatakan 2016 Anda memberikan keterangan ya? Iya. Keterangan apa yang Anda sampaikan waktu itu? Teguh cerita sebenarnya waktu itu Teguh datang ke Bu Nining sekitar jam 8. Terus Teguh dari Bu Nining terus jemput si Empam jam 8 lebih 10 menit lalu ke Ibu Nining, terus ketemu lagi sama golongan Eka, Eko, Hadi, Jaya, Supri. Itu yang 5 orang yang terpidana itu ya? Iya, sama Udin, Okta, Kapi. Oke. Terus ketemu di rumah Bu Nining masih? Iya. Kemudian setelah dari rumah Bu Nining? Pindah ke rumah Hadi. Rumah Hadi? Iya. Hadi salah seorang terpidana yang juga dipenjara sekarang. Iya. Ngapain ke rumah Hadi? Karena waktu itu disuruh pindah sama Ibu Nining karena berisik, gaduh soalnya pada gitaran gitu. Udah Gitaran? jam 9. Jam 9. Iya. Itu mabok juga katanya malam itu, minum minuman keras. Iya. Oke, akhirnya pindah ke rumah Hadi. Iya. Di rumah Hadi terus semuanya masih lengkap, berapa Iya, orang itu? masih lengkap. 9 orang masih? Iya. 10 orang? 10 orang masih lengkap? Ya, saat 10 itu? sama Teguh. Terus ngapain di rumah Hadi? Lanjut minum, terus Teguh jam 9-an lebih 5 menitan pergi sama Empam membeli nasi kuning. Empam ini Mas Pram ya? Iya, Oke, Mas Pram membeli nasi kuning kemana? Di Mejasem. Oke, jauh nggak dari lokasi itu? Nggak ada. Setelah itu? Kembali lagi ke rumah Hadi. Ke rumah Hadi? Iya, nyampe ke rumah Hadi jam 9 lebih 15. Anda masih ingat detailnya ya? Per jam, per menit itu benar? Sekitar itu. Sekitar itu, oke. Dari rumah Hadi kemudian? Lanjut makan nasi kuning berdua sama Empam.
Terus yang lain lagi ngelanjutin minum. Setelah selesai makan, Teguh lanjut minum lagi. Setelah itu Setelah itu jam 10 pindah ke rumah Pak RT. pindah ke rumah Pak RT. Iya. Pak RT-nya ada di rumah ketika itu. Waktu itu nggak ada. Yang bersama Kavi anaknya itu. Iya, Ya? sama Ya, Kavi. Oke. Setelah itu Anda semua 10 orang bermalam di sana. Iya. Oke. Lalu apa yang membuat Anda menyampaikan BAP keterangan berbeda ketika tahun 2016 ditanya oleh penyidik? Ya Teguh cerita kayak gitu, terus ya itu karena Pak RT tidak membukakan kunci. Jadi Teguh diarahkan beli nasi kuning pulang ke rumah Empam. Yang mengarahkan siapa? Penyidik. Penyidik dari kepolisian? Iya. Oke. Kenapa katanya penyidik mengarahkan itu? Karena Pak RT tidak membukakan pintu. Padahal Pak RT? Nggak ada. Pak RT-nya nggak ada, yang Iya. bukain pintu anaknya justru? Iya. Berarti menurut Anda Pak RT-nya bohong juga? Ya bisa jadi. Kavinya juga berbohong? Anaknya Pak RT? Keterangannya berbeda nggak dengan Anda? Nggak tahu. Nggak tahu. Kalau Mas Pram? Ya. Disuruh bikin keterangan seperti apa waktu itu oleh pihak penyidik? Ya waktu dulu Pram kan nerangin yang sejujurnya bahwa Pram tidur di rumah Pak RT. Ya, sama yang tadi itu berarti ya. Ya. Kemudian yang diarahkan penyidik Pas seperti waktu apa? di BAP di Polsek bilangnya kamu bilang tidur di rumah Pak RT, sedangkan Pak RT sama anaknya tidak mengakui bahwa anak-anak tidur di situ aja. Udah gini aja setelah kamu pergi beli nasi kuning langsung pulang ke rumah kamu aja biar enak, biar nggak ribet, bilangnya gitu. Biar nggak ribet katanya. Tapi teman-teman Anda yang lain yang 5 orang masuk tuh akhirnya keterangannya beda dengan Anda. Iya. Oke, waktu itu penyidiknya ingat nggak dari mana, Mas Teguh? Katanya sih dari Polda Polda mana? Jabar. Polda Jabar. Iya. Oke, ini saya coba rangkai untuk penonton juga di rumah. Artinya ketika itu Anda berdua diminta untuk memberikan keterangan sesuai dengan keinginan penyidik, begitu ya? Oke, tapi kemudian 8 tahun berselang, sekarang Anda berdua mau mencabut BAP itu, benar? Bener. Alasannya kenapa, Mas? Kecewa udah ngasih BAP yang tidak benar. Kecewa? Iya. Kenapa baru sekarang Anda merasakan? Ya dulu juga kan niat ngebantu, cuman waktu itu Teguh BAP di Polsek Talun sendirian, jadi takut waktu itu juga Teguh masih sekolah SMK kelas 3, waktu PKL-an itu juga. Tidak didampingi kuasa hukum ketika itu? Enggak ada. Oke. Kalau Mas Pram, apa yang membuat Anda ingin merubah keterangan? Ya karena itu yang sebenarnya Bu. Karena itu yang sebenarnya? Iya, cuma waktu dulu kan Pram di BAP nggak ada pendamping, nggak ada yang dampingin. Nggak ada Jadi yang pas dampingin. diancam seperti itu, Pram ngerasa takut. Selama 8 tahun ini Anda ada ngerasa bersalah nggak gitu, sudah ngasih keterangan yang berbeda, Iya, dihantui rasa bersalah gitu? Bagaimana Anda dari tahun ke tahun tahu bahwa 5 teman Anda dihukum seumur hidup loh di penjara gara-gara keterangan palsunya waktu itu? Apa yang Anda rasakan sekarang? ya kalau Menyesal. Pram ngerasa bersalah Heeh. karena membuat BAP yang tidak benar, tapi sejujurnya itu bukan karena sengajaan, nggak disengaja Bu. Tidak sengaja. Kalau Mas Teguh? Ya tidak sengaja sih sama. Selama bagaimana Anda menjalani hidup nih dari hari ke hari, tahu bahwa teman-teman nongkrongnya sekarang di penjara untuk perbuatan yang tidak mereka lakukan? Ya kecewa Teguh. Kecewa. Ngasih BAP yang tidak benar. Padahal mah Teguh mau ingin BAP yang benar gitu. BAP yang benarnya apa sekarang yang Anda ingin sampaikan? Ya itu Teguh ke rumah Bu Nining terus terus jemput Empam balik lagi ke Ibu Nining terus pindah ke rumah Hadi sama-sama 10 orang itu terus jam 10-an tuh pindah ke rumah Pak RT tidur di situ Teguh tuh Sampai pagi? sampai pagi terus pulang jam 4. Bersama semua teman-teman yang sudah terpidana sekarang itu semua? Iya, Ya. Artinya nggak mungkin 5 orang itu terlibat pelaku pembunuhan?
Iya. Iya, Anda bisa mempertanggungjawabkan itu, Mas Pram? Bisa. bisa, Mas Teguh bisa? bisa. Berarti Anda ingin menyampaikan bahwa 5 orang yang dipidana sekarang, yang lagi di penjara nih sekarang menjalani hukuman, ada yang hukuman seumur hidup, 5-limanya itu tidak bersalah sebenarnya. Iya. Betul begitu? Betul. Oke. Baik, nanti saya akan coba ke Pak Ari dan juga Pak Fredrik bahwa kalau memang benar pernyataan seperti ini adanya, apa kemungkinan yang terjadi ketika penanganan kasus ini di awal, Pak? Apakah mungkin ada hal yang tidak sesuai prosedur ketika penyidikan di awal? Nanti kita bahas ya Pak ya, kita jeda dulu, dua sisi akan kembali sesaat lagi. Ya, saya lanjutkan kembali langsung ke Pak Ari. Pak Ari tadi disebutkan bahwa 2 orang saksi di antara 4 orang yang mencabut keterangannya dan merubah BAP-nya yang di tahun 2016 itu menyebutkan mereka dipaksa ketika tahun 2016 itu untuk menyampaikan keterangan sesuai keinginan penyidik pada saat itu, pengakuan keduanya, dan keduanya mengatakan bisa mempertanggungjawabkan pernyataannya. Nah Pak, kalau kita melihat kasus seperti ini, apakah artinya pertanyaan publik yang muncul ini kemungkinan ada peradilan sesat atau enggak, jangan peradilan lah, penegakan hukumnya pun sesat di awal gitu, ada miscarriage of justice di awal. Kalau Anda melihat ini bagaimana Pak Ari? Kalau saya lihat ya, gejala yang seperti ini selama pengalaman saya sebagai penyidik itu sering terjadi. Oke. Sering terjadi ya, di mana polisi dalam pemeriksaan itu menekankan kepada yang diperiksa untuk mengikuti apa yang diskenario dia. Itu memang pernah terjadi juga gitu. Jadi singkatnya polisi biasanya kalau untuk menjebloskan orang itu supaya goal masuk dalam tahanan atau dihukum, itu mereka selalu menekan untuk memberikan pengakuan seperti itu. Itu sering terjadi pada masa yang lalu. Ya. Nah, yang terjadi sekarang ini adalah ini kan semua ya, keterangan-keterangan ini seakan-akan dulu ketika penanganan penyidikan pertama itu keliru gitu ya. Taruhlah ditangkap tidak pakai surat-surat dan kemudian dipaksa suruh ngaku seperti ini gitu kan. Semua kan kayak gitu. Yeah. Gitu. Kemudian akhirnya dia sampai di pengadilan pun dia ngaku seperti itu. Dan sayangnya ya, kasus ini kan terjadi tahun 2016. Ya. Dan kasus ini sudah diproses melalui penyidikan polisi. Penyidikan polisi sudah selesai. Dan kemudian dicek oleh jaksa hasil penyidikan polisi itu, oleh jaksa diterima sebagai suatu bahan dakwaan dan kemudian disidangkan. Dan ketika disidangkan itu kemudian digelar kalau oleh hakim kan. Dari rekaman-rekaman itu kelihatan sekali. Sampai di dalam persidangan itu pun para saksi tadi ataupun tersangka tadi kan mengatakan apa yang ada. Gitu kan. Akhirnya lah diputus mereka, jadi diputus seperti yang sekarang terjadi ini gitu. Nah, makanya saya pikir kalau saya melihat ini ya. Sebentar, maaf saya potong Pak Ari. Artinya kemungkinan benar bahwa mereka dipaksakan ketika 2016 ada kemungkinan benar, keterangan bohong. Gitu. Ada kemungkinan benar, ada kemungkinan tidak. Gitu. Karena apa? Karena dia ketika di pengadilan, ketika tidak dalam keadaan dipaksa, dia masih mengakui apa yang dibuat kan. Kan kalau di pengadilan kan tidak ada penekanan kalau di pengadilan. Di pengadilan tapi juga. Tapi waktu pas Pram di pengadilan, Pram jawab jujur seadanya, bukan seperti yang di BAP diarahkan oleh penyidik. Pram bilang dari rumah Ibu Nining, terus ke rumah Hadi, setelah di rumah Hadi diajak oleh Teguh beli nasi kuning, balik lagi ke rumah Hadi sampai pindah ke rumah kontrakan Pak RT sampai tertidur. Bilang seperti itu waktu di pengadilan disebutkan. Iya, waktu di persidangan. Tidak sesuai dengan BAP-nya tuh Pak Ari. Iya. Itu kan sepotong cerita yang tidak cocok dengan BAP ya. BAP yang dibuat oleh polisi itu kemudian nanti akan dicek oleh Pak Hakim. Dia akan ditanyakan kira-kira kejadian yang sesungguhnya itu seperti apa gitu. Jadi pasti ada juga perbedaan-perbedaan ya, bagiannya kecil gitu ya. Itu tidak persis kadang-kadang dengan kenyataan dari saksi itu. Makanya lah waktu itu kalau di dalam suatu penyidikan biasanya kan diadakan rekonstruksi. Nah itu untuk memudahkan hakim kira-kira membayangkan ceritanya seperti apa. Pada rekonstruksi teman-temannya juga menolak kan? Anda bagaimana? Ingat nggak waktu rekonstruksi? Iya menolak teman-teman. Menolak. Anda juga menolak? Atau ngikutin
Sesuai BAP? Ya itu sampai di rumah Hadi aja. Oh, karena ngikutin BAP-nya. Nah, sementara pelaku terdakwa yang lain karena sesuai BAP yang dipaksakan itu terpaksa. Iya seperti itulah. Jadi saya teruskan ya cerita saya. Apa yang ditulis dalam BAP itu kemudian oleh hakim pasti akan dijadikan acuan untuk mengulang kembali apa yang terjadi, digelar selama itu. Dipanggillah saksi perbalisan dipanggil, kemudian ini di cross check, akhirnya sayangnya ya sampai terakhir hakim itu di dalam surat keputusannya ini menyatakan bahwa ceritanya saya baca kebetulan detail sekali begini ini tersangkali begini dan termasuk juga pengakuan daripada mereka itu karena mereka waktu itu kan tidak mencabut sehingga menjadikan keyakinan hakim untuk memutuskan jebret gitu. Dengan keputusan yang seperti itu maka perkara ini di mata saya ya itu sudah berjalan sesuai dengan prosedur. Walaupun BAP di awal itu adalah keterangannya dipaksakan. Dianggap dipaksakan kan gitu kan. Nah, kalau seandainya itu BAP waktu itu tidak benar ya gitu ya. Mestinya bisa di cross check dan bisa dikoreksi pada saat bilang di pengadilan itu. Gitu loh. Ya mereka pasti nggak paham kan untuk itu. Nah itulah. Ini, tapi gini ya. Kita itu kan di Indonesia itu negara hukum kan. Itulah proses hukum yang sudah ada yang terjadi itu. Jadi, baik. Gitu. Jadi intinya perkara itu sudah selesai gitu sehingga di mata saya kalau sampai seandainya terjadi kesalahan dalam prosedur itu dulu bisa dikoreksi tapi itu sudah lewat maka ya dan kemudian mereka kan sekarang menghasilkan putusan yang itu ya seakan-akan berat gitu ya. Nah untuk memperbaiki kalau ini dianggap taruhlah ini sebagai pengadilan sesat gitu ya. Kalau saya sih nggak tepat sesat itu mungkin ada kesalahan prosedur ya itu mungkin ya. Itu koreksinya hanya melalui PK. Keterangan-keterangan bapak-bapak ini tadi direkod semua tambah bukti-bukti ada 1000 saksi yang ngomong mencabut ditulis saja semua di memori kasasi memori PK sampaikan ke hakim bukti yang baru ya gitu itu bisa merubah ini gitu. Sebentar Pak Ari saya ke Bang Jutek ini anggaplah ada kesalahan prosedur penanganan di awal gitu ya. Tadi Pak Aris sudah dengan sangat gamblang mengatakan yang bisa dilakukan hanya PK pada saat ini. Apa yang kemudian akan dilakukan oleh tim kuasa hukum? Baik Mbak Anggi, kami dari kuasa hukum ya dalam hal ini ditunjuk oleh Ketua Umum ya, oleh Dewan Pimpinan Nasional Pradi, Profesor Dr. Otto Hasibuan kepada kami. Dengan tim kurang lebih hampir 100 orang lebih pengacara diturunkan. Untuk menangani ini? Ya. Oh banyak sekali. Ya karena kami sesudah kedatangan keluarga terpidana dan juga 4 saksi ini ke Dewan Pimpinan Nasional Pradi. Saya selaku Wakil Sekjen di sini ada Bang Ruli Panggabean adalah Wakil Ketua Umum DPN. Jadi kami coba masuk mendalami, memang kami melihat ada banyak kejanggalan. Kejanggalan yang dimulai dari LP. Dimulai dari penerapan, ya kita sudah tahu lah bahwa itu ya prosedurnya banyak yang dilewat. Seperti ya bahwa ini kan penanganan banyak saksi dan ada tersangka waktu itu di tahun 2016 yang masih di bawah umur. Kalau di bawah umur itu wajib didampingi oleh keluarga, oleh kuasa hukumnya atau pekerja sosial atau orang tuanya. Pada saat itu keterangan mereka tidak ada didampingi. Tidak ada didampingi, ya. Sehingga mereka tertekan. Itu salah satu yang kami persoalkan. Betul apa yang Pak Ari katakan tadi, memang dalam rangka kalau ini buat kami juga sama, bahwa ini sudah inkrah, sudah menjadi sesuatu yang harus kita hormati putusan pengadilan itu. Tetapi kami juga membantu ini karena ingin menegakkan keadilan, kan gitu kan. Kalau betul cerita yang disampaikan oleh rekan-rekan saksi dan juga dari klien kami seperti yang disampaikan, ini tentu ironis, kan gitu kan. Bentar, saya menanyakan ke mereka bisa mempertanggungjawabkan pernyataannya katanya. Kalau Anda selaku penasihat hukumnya percaya dengan pernyataan klien Anda berdua? Ya, kalau saya yakin. Bang Ruli ada juga? Ya saya kira dengan kita mau menjadi kuasanya ya kami yakin. Tidak ada keraguan dengan pernyataan mereka ya? Sampai hari ini yakin. Tidak ada keraguan. Nah, bahwa kemudian ini sudah inkrah, satu-satunya jalan Pak Ari hanya bisa dengan PK ya? Apa yang akan dipersiapkan untuk PK? Ya tentu inilah keberadaan kami di sini adalah dalam rangka itu. Mengumpulkan bukti, mencari bukti baru, kemudian kami bikin investigasi internal,
bagaimana rangkaiannya dan lain sebagainya. Ya itulah yang akan kami pergunakan dalam PK nanti, gitu loh. Jadi pengakuan mereka ini ya kita coba. Tadi Pak Arianto sudah betul itu menyatakan bahwa itulah salah bagian daripada bukti-bukti yang atau alat yang kami pakai nanti dalam PK. Tapi Pak Ari menyebutkan bisa ada kesalahan, bisa enggak gitu Pak ya. Dengan kondisi gini apa yang membuat Anda yakin bahwa ini bisa aja nggak terjadi kesalahan prosedur di awalnya? Saya nggak mengatakan tidak terjadi kesalahan. Saya tadi udah bilang ya. 50-50 di dalam berarti. penyidikan, saya 50 tahun ya dari polisi ya, menyidik itu. Sangat mungkin terjadi kesalahan prosedur itu. Oke. Kesalahan prosedur itu macam-macam. Ada yang kalau kesalahan prosedur gini ya, contoh. Kalau di dalam KUHP sekarang kan, kalau manggil orang kan harus pakai LP duluan. Ya. Tetapi kalau begitu kita menerima suatu kejadian gitu ya, yang tertangkap tangan ataupun apa itu, kita langsung ya. tangkap begitu. Nggak sampai bikin LP dulu kan enggak. Itu makanya kan salah prosedur itu. Oke. Tapi Pak, kalau kita lihat ini kesalahan prosedurnya cukup fatal kan? Artinya Ya, ada fatal orang-orang itu yang tadi. menjalani hukuman yang tidak mereka Dan yang begitu bisa pun ya polisi sering maksa lakukan di gitu. dalam itu. Itu sering terjadi pada masa lalu. Gitu loh. Berarti Anda mengakui berarti itu ada ya? Iya, Kalau sering untuk kasus ini Anda yakin nggak itu ada juga? Sering terjadi dalam proses penyidikan. Oke. Pak Ari, Makanya saya bilang tadi ya, itu mungkin bisa terjadi benar gitu. Sehingga itu terjadi suatu kesalahan prosedur gitu kan. Nah, kesalahan prosedur itu kalau memang masih dalam penyidikan bisa dikoreksi dengan pra peradilan dan sebagainya. Tapi karena itu sudah lewat gitu kan, nggak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan prosedur itu. Yang sudah Hanya lewat, membuktikan bahwa prosedur itu salah dan dibawa ke PK supaya pengadilannya dia anulir. Itu jalannya gitu. Oke, Bang Frederick, Anda sebagai praktisi hukum juga pasti sering kali juga menemukan kasus yang seperti ini ya. Ya. Bahwa ada kesalahan prosedur di awal, tapi ini luar biasa loh. Akibatnya 5 orang menjalani hukuman seumur hidup loh atas perbuatan yang tidak mereka lakukan. Ya, oke. Pertama kali ya kan saya harus jelaskan bahwa kita harus menghormatin putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap. Ya. Senang tidak senang, benar tidak benar, kita harus mentaati. Itu prosedur satu. Satu-satu jalannya sebagaimana Pak Arianto yang memberitahukan bahwa itu hanya upaya PK. Tapi dalam hal ini saya harus mengingatkan kepada para saksi yang mencabut keterangannya. Anda waktu memberikan keterangan di depan sidang itu di bawah sumpah. Kemudian saya lihat dalam berkas sidangnya, semua saksi-saksi itu telah namanya konfrontir dengan pada namanya saksi verbalisan. Dan mereka mengakuin bahwa apa yang diperiksa di BAP itu benar. Karena ada tekanan dari polisi katanya, dari aparat penyidik. Itu kan sekarang baru mengatakan. Bila dalam hal ini keterangannya itu dia menyatakan dipaksa, berarti mereka telah memberikan keterangan palsu dalam persidangan yang mengakibatkan daripada 8 tersangka itu mendekam dalam tahanan dan ancaman hukumannya akan mati diputus seumur hidup yang 7 orang itu. Berarti mereka itu akan diancam dengan pasal 242 yaitu pasal 174 ancaman hukumannya 9 tahun. Mereka itu harus ingat, Pak. Oke. Andai kata itu benar dia mencabut dan mengatakan bahwa sebetulnya yang di dalam itu adalah korban, mereka masuk. Tapi saya yakin mereka nggak paham dengan itu, Pak Frederick. Ya, jelas dalam hal ini ya saya hanya menjelaskan bahwa bagaimanapun juga itu kan wewenang penyidik ya, bukan saya yang menjelaskan. Oke, ya. boleh. Dengar bahwa dia di depan persidangan juga menyatakan hal itu gitu. Tapi hakim itu tetap pada BAP itu masalahnya. Tapi sudah diperiksa oleh saksi verbalisan, Pak. Betul. Verbalisan itu sudah dikonfrontir sama mereka. Masalahnya dan akhirnya mereka itu, saya melihat dalam catatan berkas sidang loh. Saya tidak ikut sidang, saya tidak tahu apa yang itu sebenarnya terjadi. Sama. Tapi kan mereka itu sekarang mengakuin di depan hakim. Oleh karena itu adalah salah satu pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan tersebut. Saya hanya mengingatkan bahwa ini klaim daripada Bapak, kemungkinan akan dijerat 242 174. Kemungkinan loh, tapi itu wewenang polisi, bukan saya. Saya hanya menjelaskan sebagai praktisi hukum, saya memberitahukan kemungkinannya demikian. Kalau kesalahan prosedur itu formil, nggak bisa diapa-apain itu. Sudah lewat, jadi satu-satu upaya masih bisa diharapkan itu melalui PK. Kalau PK itu mereka
7-8 terpidana itu dinyatakan bebas, tidak terbukti misalkan. Karena mereka itu kan hanya salah satu alat bukti kan, saksi kan. Ya. Harus dikaitkan dengan alat bukti lainnya. Itu nantilah majelis hakim yang menilai apakah dalam hal ini layak atau tidak layak dikabulkan. Tapi dalam hal ini jangan lupa putusan tersebut bahwa misalkan dinyatakan mereka tidak bersalah, perkara ini tidak bisa disidik ulang pasal 76 KUHP. Oke. Yang udah baik. jelas kan Pak itu kan tidak bisa untuk diperiksa 2 kali. Baik, sebentar, Pak berarti Fredrik. akan menjadi bumerang ini. Oke, baik. Nanti saya juga akan menanyakan ke Mas Pram dan Mas Teguh bahwa ada ancaman bahwa memberikan keterangan palsu di persidangan. Tapi saya yakin mereka juga tidak paham itu ketika memberikan ya keterangan. Kita akan bahas usai jeda saat lagi di Dua Sisi. Tetaplah bersama kami. Saya lanjutkan kembali Dua Sisi. Tadi disampaikan Pak Fredrik kalau saksi memberikan keterangan palsu di pengadilan itu ada ancaman hukumannya. Nah, saya ingin meyakinkan kembali, saya ke Mas Teguh dan Mas Pram. Sekali lagi saya ingin menanyakan, Anda menyampaikan keterangan yang saat ini dan menarik keterangan di tahun 2016 itu, Anda yakin yang sekarang adalah yang benar begitu ya, Mas Pram? Yakin, Bu. Yakin. Mas Teguh juga? Yakin. Walaupun Anda bilang pada saat itu terpaksa berbohong. Iya. Terpaksa berbohong karena adanya intimidasi begitu ya. Iya. Nah, sekarang saya mau nanya sekali lagi nih. Ini kasus kan ramai di media sosial. Anda juga ngikutin pasti ya. Benar nggak? Benar. Betul. Apa yang membuat Anda awalnya sampai akhirnya wah mau nih saya harus bicara, saya harus buka yang sebenar-benarnya terjadi? Ke Mas Teguh dulu. Apa yang membuat Anda pertama kali berpikiran saya harus berkata jujur sekarang? Pikiran tidak tenang sih, Bu. Ya nggak bisa tidur karena pikiran tidak tenang mikirin yang BAP itu, yang tidak benar. Itu munculnya setelah berita ini mengenai pembunuhan ini ramai sekarang dinaikkan di media berarti? Atau dari dulu? Dari dulu-dulu juga. Dari dulu juga seperti itu. Nah, sempat berkomunikasi nggak dengan keluarga 5 teman Anda yang dipenjara? Tidak. Sama keluarganya sempat Anda pengen minta maaf saya sudah ngasih keterangan yang salah atau gimana? Ya kalau itu ada niatan, cuman takut disalah itu, beda pendapat gitu. Setelah itu Anda nggak pernah komunikasi lagi sama keluarga teman-teman Anda yang dipenjara itu? Ya kalau lebaran mah ya lebaran gitu. Terus Komunikasi. responnya gimana? Ya kayak nggak senang sama Teguh itu. Oke, itu yang bikin juga Anda merasa semakin bersalah begitu? Iya. Kalau Mas Pram, apa yang membuat Anda akhirnya ini saatnya saya harus ngomong jujur nih setelah 8 tahun? Ya karena dulu Pram ngerasa masih anak-anak, terus nggak ada pendamping, Bu. Makanya diarahkan oleh penyidik seperti itu ya Pram mau aja. Umurnya ketika itu berapa? 2016? Jalan 17. Terus jalan 17. Masih itu secara hukum kita itu masih di bawah umur ya, Pak Ruli? Di bawah 17 ya, jalan 17. Nah, apa kemudian yang bikin Anda, Mas Pram, ini kayaknya saya udah nggak tahan ini, harus ngomong yang sebenarnya? Ya karena sama seperti Teguh, kepikiran terus, Bu. Kayak ngerasa bersalah buat BAP yang nggak bener gitu, Bu. Terus apa yang kalian lakukan berdua sampai akhirnya bertemu dengan 2 pengacara ini? Karena Pram mau ngomong yang sebenarnya. Ya, ketika mau ngomongnya sebenarnya itu siapa yang Anda cari di awal untuk membicarakan yang sebenarnya ini? Mas Teguh ingat nggak ke siapa Anda berkomunikasi pertama kali? Ya ke rumah Pak Dedi. Oh, Pak Deddy Mulyadi. Itu Anda dihubungi atau Anda yang menghubungi? Ya waktu itu diajak Empam kan udah ke situ terus Teguh ikut. Mas Pram, Anda dihubungi atau Anda yang menghubungi pihaknya Pak Dedio? Dihubungi. Dihubungin. Terus akhirnya Anda menceritakan yang sesungguhnya. Oke. Pak Ruli. Saya ingin menanggapi sedikit soal keterangan palsu Ya, ancaman ini klien Anda 2 ini bisa kalau seandainya polisi ingin ini bisa dituntut dengan memberikan keterangan Nggak palsu. bisa, Bu, karena yang berinisiatif untuk mengarahkan itu bukan dia. Penyidik menurut ini tadi ya. Penyidik yang punya inisiatif.
Mereka kemudian sudah menyatakan di depan persidangan, tapi tidak dipertimbangkan oleh hakim. Karena hakim berpegangan Ya pada itu kan BAP. kewenangan Ya. hakim lah soal itu ya. Tapi artinya bahwa keterangan yang benar itu juga sudah disampaikan di depan persidangan. Hanya tidak dipertimbangkan oleh hakim. Begitu. Nah sekarang dengan ada ancaman, misalnya diancam, Pak Fredrik bilang tergantung polisinya kan ya. Kalau mau dituntut bisa dengan keterangan palsu. Jadi gini Mbak Anggi, kami tim ini ketika mau menerima atau mendampingi, memutuskan untuk mendampingi para saksi dan juga keluarga terpidana, bukan semata-mata hanya keinginan mereka menceritakan yang benar ini saja. Karena kami mendengarkan kronologis banyak keanehan. Kalau saya sebutkan paling sedikit ada 5 nih, Bang Anggi. Ya, mulai dari LP itu sendiri yang ini kan ceritanya tanggal 27 Agustus 2016 itu adalah Vina dengan Eki itu ditemukan seolah-olah kecelakaan. Ya. Ini catatan ya Mbak ya, bahwa Vina ketika tanggal 27 Agustus itu ketika ditemukan itu masih ke posisi hidup. Ya, udah kondisi sekarat. Ya sekarat ya, jadi dalam hal kemudian baru tanggal 28 dimakamkan, lalu beberapa hari kemudian ayah dari Eki, Pak Rudiana, membuat LP dan sudah memuat nama-nama tersangka. Itulah yang menjadi dasar tangkap. Anda menuding di situ ada kemungkinan kesalahan. Nah di sana. ini kan kita nggak tahu itu Anda satu. menduga. Yang kedua, mereka ini dituduh 340. 340 ini adalah merencanakan bersama-sama. Ya. Nah, kenyataannya dari 7 tersangka atau 7 terpidana, mohon maaf, 7 terpidana dan hukuman seumur hidup ya, 1 8 tahun Saka sudah dibebaskan, ya kan? Perlu kami sampaikan itu ada yang tidak saling kenal seperti Rivaldi. Ya. Itu dalam kasus yang lain dia ditangkap kasus senjata tajam. Ya, itu yang kedua. Bagaimana kapan direncanakannya? Sebentar, Anda berdua juga tidak kenal sama yang namanya Rivaldi? Kenal. Tidak kenal. Nah, ini menarik nih, 340 Anda bilang ya, pembunuhan berencana. Artinya harusnya mereka merencanakan. Merencanakan dan juga kenal dengan Peggy yang juga baru ditangkap oleh polisi, kenal? Nggak kenal? Pram nggak kenal. Mas Pram nggak kenal, Mas Teguh kenal? Kalau Teguh kenalnya tahu aja di SD, kakak kelas Teguh. Kakak kelas waktu di SD? Iya. Pernah berkomunikasi? Nggak ada. Nongkrong bareng? Nggak ada. Malam itu bermain bersama? Nggak ada. Atau seminggu sebelumnya? Nggak ada. Merencanakan? Cuman taunya waktu itu di SD aja udah. Taunya di SD Iya. aja? Dan teman Anda yang di penjara 5 orang kenal dengan Peggy juga nggak? Anda kan teman dekat nih semuanya. Tahu nggak kalau mereka kenal dengan Peggy? Ya nggak tahu. Nggak tahu. Tapi pernah main bersama, circle-nya sama nggak? Atau lingkupnya sama? Nggak tahu juga. Jadi ini yang Anda bilang kejanggalan, Ya, kejanggalan. tidak terpenuhi. Kemudian yang berikutnya kejanggalan yang kami rasa ya dari sisi penasihat hukum, karena kami kan baru seminggu ini nih ya kami menerima kuasa. Jadi kami coba mempelajari, memperdalam, kami melihat ada keanehan lain, kan gitu kan. Keanehan lain adalah di dakwaan itu mereka didakwa 11 orang bersama-sama. 8 sudah dihukum, yang tadi 7 seumur hidup, 1 8 tahun, bebas, ya. 3 DPO. Nah, DPO yang namanya Peggy Setiawan tadi berhasil ditangkap. Lalu Polda Jabar menghapuskan 2 DPO yang lain. Nah, atas nama Andi dan siapa namanya? Satu lagi? Dani. Dani ya, Dani. Yang di dalam surat dakwaan Dani dan Andi ini punya peran yang cukup signifikan. Ya. Karena di dalam dakwaan itu Andi, Dani dituduh salah satunya ada yang memperkosa, lalu ada yang menusuk pakai senjata tajam. Yang dalam otopsinya, ya kan, penyebab kematian dari korban adalah benda tumpul di kepala, ya kan? Nah, dalam kesaksiannya di dalam putusan, ya itu kan bahwa itu akibat luka tusuk. Ini kan hal yang aneh. Yang menjadi pertanyaan berikutnya, Mbak Anggi, adalah bahwa 2 tersangka, 2 DPO yang dihilangkan ini yang punya peran katanya mengangkut, memindahkan tubuh mereka dari tempat TKP ke jembatan layang, ya kan, untuk seolah-olah direkayasa seperti kecelakaan, ya kan. Lalu nyatakan itu karena keterangannya berbeda-beda dan sekarang dihapus dari DPO. Ini kan menjadi pertanyaan lagi, bahwa rangkaian cerita yang menjadi dasar putusan
8 tahun lalu ini patut kita pertanyakan, kan gitu kan? Ini akan menjadi bukti. Betul, kami hargai apa yang sudah diputuskan oleh pengadilan. Kita sudah tidak ada upaya lain, ya dengan cara lain satu-satunya mungkin hanya PK. Ini yang sedang kami upayakan. Jadi dasarnya bukan hanya mereka mencabut BAP oleh karena ditekan. Jadi banyak kalau saya ceritakan, kalau saya buka ini banyak sekali. Oke, apa itu? Tahan dulu sebentar, kita lanjutkan nanti ya. Kita jeda dulu sejenak. Dua Sisi akan kembali sesaat lagi. Anda kembali di Dua Sisi, saya langsung waktu kita singkat, Bang Jutek. Ini sudah jelas kita tidak bisa mengoreksi putusan hakim ya, seperti yang Pak Ari sampaikan tadi. Satu-satunya cara adalah dengan mengajukan PK. Apa kemudian dipersiapkan untuk novum misalnya, bukti baru yang bisa diangkat ke PK? Ya Mbak Anggi, dalam apa yang kami lakukan oleh tim sekarang itu dalam rangka mengumpulkan novum untuk mengajukan PK. Menurut saya tidak ada yang haram atau tidak ada yang salah lah. Kalau kita melihat ada sesuatu di masa lampau penerapannya kurang tepat, lalu kita berusaha untuk memperbaiki dengan koridor yang diizinkan oleh undang-undang. Kan gitu kan, saya pikir bukan tujuan kami juga di sini untuk menyalahkan siapa-siapa, tapi kita dalam rangka untuk mencari keadilan. Kan sangat ironis kalau betul yang terjadi apa yang kita dengar, kenyataannya sekarang ada 7 terpidana yang masih mendekam di penjara seumur hidup. Apa ini kita mau biarkan? Ini kan menjadi pertanyaan. Kalau memang betul, saya pikir belum terlambat lah kita lakukan. Keberadaan Pradi, ya kami sesuai dengan arahan ketua umum kami kepada tim, bahwa kami akan berusaha untuk menegakkan, ya kami berusaha semaksimal, semampu kami lah untuk mengembalikan. Kalau memang tidak bersalah ya harus katakan tidak bersalah, kita koreksi gitu. Bang Fredrik, intinya ini tidak mau menyalahkan tapi mengoreksi nih. Sangat ironis kalau benar 7 yang terpidana ini tidak melakukan kesalahan, mereka yang saya harus ingatkan di sini, kita boleh simpati, misalkan bahwa 7 atau 8 kan, meskipun sudah dihukum kan tetap sudah dihukum kan, 8 terpidana tersebut itu bisa dipulihkan bila mereka terbukti tidak terlibat. Namun jangan lupa, 2 korban ini bagaimana nasibnya? Jangan membiarkan 2 korban itu mati sengsara kan. Bukan hanya sekedar membebaskan orang, kemudian ditangkap siapa? Ya itu PR-nya polisi untuk mencari siapa pelaku bukan sebenarnya. Masalah ini, makanya sekarang kan kita terlalu dini mengatakan bahwa ini sesat atau tidak sesat. Karena ingat, perkara ini sudah diperiksa oleh pengadilan tinggi, oleh Mahkamah Agung. Kan dalam hal ini janganlah kita dalam hal ini melecehkan institusi. Kan kita hormatin mereka, upaya hukum sudah ada dalam hukum kan. Silakan ngajukan PK, kumpulkan novum sebanyak-banyaknya. Kalau bisa buktikan mereka itu tidak terlibat, alhamdulillah kan gitu. Tetapi jangan lupa loh, korban ini bagaimana nasibnya? Karena perkara ini nggak bisa diperiksa 2 kali loh. Berarti mereka itu akan menjadi korban yang tidak ada pembunuhnya yang tertangkap. Itu PR-nya aparat kepolisian nanti. Kalau memang itu sudah jelas itu nggak mungkin bisa sidang 2 kali. Baik, saya mau ke Mas Teguh dan Mas Pram. Terakhir ini, Mas Pram, Mas Teguh, jika seandainya teman-teman Anda di penjara saat ini bisa menyaksikan atau somehow bisa sampai pesannya nanti, apa yang ingin Anda sampaikan ke teman-teman Anda yang di penjara akibat pernyataan bohong Anda yang terpaksa diberikan kemarin? Ya kalau Pram sih mau meminta maaf karena udah bikin BAP yang nggak bener. Tapi itu karena bukan sesungguhnya, itu disuruh, diarahkan. Itu yang Anda ingin sampaikan ke teman-teman Anda yang ada di penjara ya. Kalau Mas Teguh? Ya minta maaf udah ngasih BAP palsu, aslinya kan mau yang sebenarnya BAP itu. Terus kan itu ada ancaman kalau BAP-nya tidur di rumah Pak RT, kamu bakal ikut masuk ya. Teguh juga kan takut sendiri, nggak ada pendamping gitu. Mas Pram, mungkin bisa disebut, ini bisa dilihat ke arah kamera di sana. Masih ingat nama teman-teman Anda, Mas Pram? Kalau ingin menyampaikan sesuatu ke teman-teman Anda, kami persilahkan. Ada yang ingin disampaikan? Ya buat Eko, Eka, Hadi, Jaya Supri, semoga sehat-sehat di sana. Maafkan saya
karena kalian dihukum seperti ini. Tapi sungguhnya itu bukan yang sebenarnya. Itu suruhan, diarahkan. Mas Teguh? Eka Hadi Supri Jaya Teguh minta maaf udah bersalah sama kalian membuat BAP yang seakan-akan itu disuruh. Rasa kecewa Teguh ini. Baik, mudah-mudahan niat Anda ingin mengoreksi keterangan itu benar-benar bisa terwujud dan tim kuasa hukum juga bisa menempuh proses hukum selanjutnya dengan peninjauan kembali ya, dengan tentunya mengumpulkan bukti yang baru. Baik, Mas Teguh, terima kasih sekali untuk waktunya. Mas Pram, terima kasih untuk waktunya. Mudah-mudahan apa yang Anda lakukan bisa membuahkan hasil untuk teman-teman Anda yang saat ini menjalani hukuman seumur hidup. Baik, Bapak-Bapak terima kasih untuk waktunya. Pak Ruli, Pak Jutek, Pak Fredrik terima kasih. Pak Ari terima kasih untuk waktunya. Dua Sisi malam hari ini saya akhiri. Kita jumpa lagi pekan depan. Saya Dwi Anggia undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa.